Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hamduratin nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa suhada wa salihin wa tabi'in at-tabi'in ila yaumiddin khususan ila jami'il masyayikh ila muntahun wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ali baitina khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa bil khusus arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Min alamatil maut, setengah songko tondo matine ati adalah pertama, tapi sebelum kita membahas tentang matinya hati, terlebih dulu kita membahas sebab-sebab apa hati kok mati. Yang disebut hati al-qalbu ay ar-ruh adalah ruhaniyah. Bukan hati itu segumpal darah, segumpal daging, bukan. Inilah nyocoki dengan dawuh di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Manakala daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Tatkala daging itu jelek, maka jeleklah semuanya. Husnul a'mal nata iju husnil ahwal. Baguse laku dohir di mata Allah itu tergantung baguse keadaan ruhaniyah. Dikatakan keadaan ruhaniyah kang bagus iku muncul mingkol bin zahidin, dari hati yang zuhud. Hati yang zuhud ketika akmal laku fisik berlaku ning atimu iku kroso lan ngiman kehadiran Allah, adanya Allah hidup yang berlaku. Bukan si kawulo hamba yang berlaku. Itu zahid. Mingkol bin zahidin, keadaan hati jenengan itu hati yang zuhud. Sedangkan hati yang zuhud yang dimaksud adalah ketika zahir laku opo wae apa saja, hatimu ngerasa sing laku iku urip. Yang berperan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Iku dengan rasa, tidak dengan ucapan, baik lisan maupun hati, oga rasa dengan iman. Satu yang menjadikan hati ini mati bukan tanda-tanda. Apa sebabnya? Ruh jenengan mati, maksudnya mati itu
terkubur di dalam jebakan nafsu. Iki roh yang mati atau hati yang mati adalah hati yang rohibin. Artinya apa? Senajano walaupun husnul a'mal, laku dohirmu bagus ing mungguh menungso, tapi ini belum dikatakan bagus di mata Allah apabila keadaan hatimu, keadaan ruhaniyahmu itu mingkol bin rohibin. Apa? Rohibin iku ati sing bersukaria, hati yang isinya adalah kesenangan dunia. Rohib. Ya, inilah yang menjadikan hatimu mati. Inilah yang menjadikan sebab dikatakan rohaniyahmu iku mati. Iki wong Jawa nyebut batang urip. Ya iki raimu iki. Sing berdiri di situ. Apa akibatnya? Lah iki. Apa akibatnya kalau kita biarkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kau akan ketemu satu alam di mana alam itu tengah wengi peteng dedet. Bengi enggak ada bintang, enggak ada bulan, cahaya sekecil apapun tidak ada. Terus Anda di tengah-tengah laut. Terus kau tenggelam di dalam tengah laut, kelihatan tangannya saja. Walaupun kau minta tolong dada-dada gini, nggak ada yang lihat. Artinya nggak ada yang mau menolong. Itu namanya gelap gulita, basa Jawa nih peteng dedet. Udah, kalau dibiarkan seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, iki zaman ada apa? Gusti Allah telah membuka lebar pintu surga selebar-lebarnya. Ada apa Allah ini? Bentuknya Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya terhadap umat. Tidak ada yang ditutup-tutupi alias dimudahkan untuk masuk di dalam surga. Pintunya dibuka lebar-lebar. Ada apa? Itu sebuah pertanyaan. Kalau pintu surga itu sudah dibuka selebar-lebarnya, itu tetanda mau ditutup selama-lamanya. Saya ulangi. Ada apa Allah membuka pintu surga? Pintu rahmat untuk bertemu Allah selebar-lebarnya, artinya semudah-mudahnya. Tidak seperti zaman dulu. Ada apa? Itu pertanda nanti suatu saat bila mana ditutup tidak akan pernah dibuka lagi. Iku wong Jawa ngarani tutup buku buka terop. Ngerti Pak tutup buku buka terop? Mboten ngerti Pak? Wis gak belajar, gak sekolah, tidak belajar, tidak sekolah, langsung nikah. Niku lho, tutup buku buka terop, artinya wis gak sekolah lagi, gak belajar lagi, langsung nikah. Kalau nikah ya sudah, kari mikiri piye kebutuhan rumah tangga, nyambut gawe, lah itu toh. Wis gak buka buku, ya sudah gak belajar lagi sudah.
Kalau itu dibiarkan memang kita tidak akan pernah menemukan satu jalan yang mudah lagi, ditutup oleh Allah. Ditutup. Berarti tidak dibuka lagi. Artinya masa sudah selesai. Sudah. Demi masa aku bersumpah. Sesungguhnya banyak manusia yang merugi karena sudah dikasih kesempatan tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Artinya umur kita masih tersisa entah berapa puluh tahun, entah berapa tahun, tidak ndang kita itu lekas menerima masuk ajaran dinul haq dan melakukan tindakan mendekat dan bertemu Allah. Dikarenakan repot urusan dunia. Udah, wis gak ada kesempatan bagi mereka yang seperti itu nantinya. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Dia akan sadar tentang pintu surga yang dibuka dengan lebar. Rahmat Allah dibuka, jalan menuju Allah dibuka kanthi gamblang. Kesadaran itu akan muncul ketika saat sesuatu yang mengejutkan itu datang. Apa sesuatu yang mengejutkan? Adalah kematian. Kalau sudah kematian datang, maka disitulah akhir dari sebuah perjalanan. Bukan akhir sebuah cerita, akhir sebuah perjalanan. Nek akhir sebuah cerita niku lagu ya, nggih ya. Akhir sebuah niku lho lagune Roma iku. Akhir nggih. Akhir sebuah cerita. Oh gitu, iya. Ya wis, kok disetel. Ya. Pun. Terus siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dialah illal ladzina amanu, orang yang percaya bahwasanya apa yang diajarkan di dalam dinul haq dia terima untuk kembali pada Allah. Caranya kembali wa amilus sholihah, dijalani, dilakukan dengan bentuk khalwat setiap saat dan waktu yang memakai metode zikir. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dia akan bisa kalau sudah melakukan hal itu, hak sabar itu terjaga di dalamnya. Pun iku siapakah mereka yang disebut illalladzina amanu tersebut? Adalah mereka golongan-golongan yang hatinya sudah merespon tidak hanya tentang ajaran dinul haq, tetapi dia juga melakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pun berarti sebabe mati iku krono ati gak gelem nrimo ajaran Rasul dan mengamalkan, menolak. Akhirnya urusan selain Allah iku menjadi tutupe hati. Itu hati yang mati. Qala musannifu rahimahullah, min alamati mautil qalbi, iku setengah saking tondo piro-piro tondo matine ati. Iku adamul khuzni, ora anane getun, alama saking perkara fataka kang ngepotake apa maka ing sira, nyatane bayane ma
minal muwafiqati saking perkara kang megotake yaiku perkara sing dadekno kuwi iso ketemu Allah. Artine sing dadekno ketemu Allah waktu-waktu yang dihadapkan Allah terhadap dirimu tapi tidak lekas kau gunakan. Wis bolak-balik aku ngomong, waktu demi waktu gunakanlah untuk berkholwat. Tapi dengan alasan repot dan repot urusan lain, akhirnya kau ketungkul atau tidak bisa melakukan. Terus tidak ada rasa ngetuni teng mriku, itulah tanda matine ati. Iku basa Jawa. Bahasa Indonesia. Jenengan kok rokokan? Ya padha kono ya rokokan. Nanti hukum kono tok oleh rokokan kini lah ya kejut lah. Gini. Beberapa tanda kalau hati dikatakan hati mati adalah ketika saat kesempatan untuk bertemu Allah itu datang, tidak kau lakukan. Terus di dalam hatimu tidak ada rasa eman atau husni, susah. Enggak ada rasa susah dengan tertinggalnya kereta. Itu salah satu tanda kalau mata hati kita, kalau hati kita itu mati. Sebab apa? Kerepotan perkara sak liyane Gusti. Biasanya gitu. Ngutamaake dulinan, asyik dengan dulinan, sampai lali dengan Allah. Mengutamakan perkara selain Allah, akhirnya waktu itu lalai dari Allah. Loh, bukan berarti maksud saya secara fisik itu ditinggalkan perkara itu, enggak. Jalankan. Kesibukan Anda lakukan secara fisik. Maksud saya gitu. Sampai ada tanya, Gus waktu 40 hari zuhud mboten ansal tidak boleh nutul garwa ta? Tak jawab boleh. Silakan. Gak cukup nutul terus ora apa-apa. Sing penting waktu nutul gunakno atimu ketemu Allah sak mampune. Ojo ngomong gak iso sih, memang angel. Tapi bukan berarti susah sulit iku ditinggalkan. Tetep Pak, tetep. Lah nek aku ngelarang gak oleh nutul, terus nek bojo sampai nuntut gimana? Jare Gusti gak oleh, moh. Ojo, tetep lakonono, tetep jalankan hubungan dengan suami istri itu, tapi hatimu belajar bertemu Allah. Urusan resiko nek wis klik ketemu Allah langsung manukmu nyekruk-kruk, ya sudah, jangan kau bahas. Wis gak ada masalah. Wong namanya belajar Pak ya, yo tiba yo tang, gak apa-apa. Allah gak menyalahkan. Enggak apa-apa. Namanya resiko kabeh yo ada Pak, resiko. Bapak Ibu hadirin, kita tidak ada di dalam hati kita merasa susah ketika ketinggal kereta atau kita tidak berkholwat, itulah tanda ruhaniyah kita mati. Bila mana dalam hatimu itu ada rasa susah dikarenakan kehilangan kesempatan untuk bertemu Allah, maka tetanda hatimu itu hidup. Nggih. Hidup. Berarti tetanda hati itu hidup. Tapi yang kita bahas pada kesempatan pada malam hari ini, hati yang mati. Hati yang mati.
Bapak Ibu, kita setiap saat dan waktu itu Allah kasih kesempatan untuk bertemu. Untuk bertemu. Allah tidak membatasi Anda untuk bertemu, Allah tidak. Dan kita mestinya tidak membatasi juga. Jangan terus kita membatasi pertemuan terhadap Allah, jangan. Kan ada yang tanya, kholwat dalu jam pinten sampai jam pinten nggih? Lah ngoten nggih. Terus sampai takon afdalul auqat, keutamaan waktu-waktu mustajabah. Bisa bertemu Allah itu menghadap sepertiga apa setengahnya. Hei, ndasmu itu kena apa jenenge? Doktrin di hukum syariat, ndasmu iku. Maksudnya ndasmu iku bathukmu iku lho. Allah tidak pernah Pak membatasi hambanya untuk bertemu. Mestinya kita juga tidak membatasi. Sampai dikatakan bukrata wa asila, mulai pagi sampai sore. Mana siang hari batasan? Enggak ada. Masa sih kita akan batasi Allah? Ya Allah, kalau ketemu sampean waktu sholat tok mawon, habis itu saya tak ketemu sak liyane sampean. Mosok gitu. Duhur ketemu sampean, habis sholat ketemu sak liyane Gusti Allah sampean EC namanya itu. Di EC, ngerti di EC ya? Apa ya? Diledek. Masa sih Gusti Allah sampean ledek? Gusti, saya tak menghadap sampean 1 hari 1 malam 5 waktu tok nggih. Nanti selain itu kalau tak ketemu sak liyane sampean, masa Gusti Allah sampean ledek. Umpama aku dadi Gusti Allah, umpama. Ya gak apa-apa. Engko sak marini salat awakmu napasmu tak tekek. Kata gemei. Tak jupuk napasmu, mateo. Engko asar tak tangekno maneh, gelem ah kira-kira. Nah, Bapak Ibu ya aja ngono ta. Gusti Allah itu selalu melayanimu tanpa ada rasa payah, susah, ndak. Tak akan ada pamrih Allah iku. Gusti Allah ngelebokno, ngetokno, mengeluarkan, memasukkan napasmu supaya apa jenengan gelem nyembah? Enggak karena itu. Estu Pak. Kita setiap saat dan waktu dilayani Allah dengan bentuk napas dikeluarkan dan dimasukkan Allah. Allah tidak minta imbalan. Enggak minta imbalan. Apa pantes sampai niki salat zuhur nek gak diganjar, gak budal. Apa pantes sampai niku salate karena ganjaran, yuk diminta. Sampean ukur. Ayo sampean ukur. Regane piro? Ayo. Ya kuwi lah. Masya Allah, kadang-kadang kalau umpama dadi Gusti Allah nu gregeten. Delok rai-raimu iku gregeten banget. Lho nggih. Iya, tenan iki lho. Kok umpama kula ya, umpama. Bapak Ibu, artinya ngene lho. Rasulullah sampun mengajarkan terhadap kita, sudah mengajarkan kita tentang akhlak ilahiyah. Akhlak ilahiyah itu lakokno. Sebab kelawan akhlak ilahiyah yang berada di dalam ruhaniyah inilah nanti jenengan kita semuanya ini ketika husnul a'mal lakune zahir iki tidak pernah akan merampas atas hak milik Allah. Artinya kita akan berakhlak pada Allah. Bentuk akhlak itu adalah di dalam hatimu tidak merasa akumu makhluk yang bisa melakukan, tapi justru akunya Allah. Inilah akhlak ilahiyah, kalau tanda-tandanya ruhaniyahmu itu hidup
ruhaniyahmu itu berakhlak. Wis kembali kepada materi. Salah satu beberapa tanda hati itu mati, ruh itu mati, yaitu tidak ada rasa susah tatkala ketinggal kereta api. Artinya ketika kesempatan yang diberikan Allah untuk pertemuan itu tidak kita lakukan. Hayya 'alas sholat. Udah dipanggil kau. Ayo kita sholat. Artinya iki undangane Allah. Ayo kita teko nang Allah. Ayo kita berangkat menuju dan bertemu Allah. As-sholahnya di mana? Tergantung. Thariqahmu di mana? Tergantung. Di dalam makan ya hayya 'alas sholat. Di seluruh aktivitas, semua aktivitas jasad termasuk nutul, iku yo ada hayya 'alas sholat. Hayya itu adalah panggilan, Pak. Panggilan. Kita dipanggil oleh Allah untuk bertemu Allah di situ. Sebab nek gak ana Gusti Allah nek kuno kuwi ora bisa Kalau tidak ada Allah di situ tidak bisa beraktivitas. Terjadi itu enggak bisa. Lah, mengapa di dalam azan ditutup hayya 'alal falah? Falah itu kemenangan. Artinya itu akan kita dapatkan kemenangan itu manakala kau setelah mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Sing nafsu itu ngongkon ning atimu, ngaku-ngaku salat iku salatmu. Paham nggih? Lah berhubung panjenengan iki menolak ajaran dinul hak, ya sampai kapanpun ya iki salatku, iki wekku, kunyaku, terus begitu. Hakikate akeh wong sing gak iso hayya 'alal falah. Gak bisa. Hanya hamba yang dalam hatinya ada dua. Apa? Cahaya makrifat dan matanya melek. Itulah yang bisa sampai falah baru. Melek kaya apa mripatmu sampak mendolo. Nek cahaya makrifat, cahaya iki gak dinyalakan, yo peteng dedet. Peteng. Gak percaya? Iki basa Jawa sih, cek gampang. Mlebu kamar, patenono lampune, bojomu kongkon turu ning kono. Enggak ketok awakmu. Gak ketok ndi bojoku, ndi duduk bojoku, ya gak eruh. Iki basa Jawa. Melek mencicil, tapi lampune gak diurupno, ya ora ketok. Keliru kabeh sampeanku. Wis. Apa maneh? Apa maneh? Lampu diurupno, tapi jenengan merem, moto merem, terpejam, sama. Yang terjadi adalah gelap, peteng. Jadi ora ketok ya kan. Sing gak ngerti basa Jawa sabar sih, engko tak bahasa Indonesia no. Lebih gelap gulita maneh, moto merem, lampu matek. Iku jenenge peteng dedet, luwih nemen. Jadi menuju falah itu nggak bisa, Pak. Ya kuwi jenenge salatmu rubuh gedang. Wis saiki bahasa Indonesia. Mulai apa, Man? Ketika hatimu itu mengalami kegelapan, maka hatimu tidak akan pernah bisa nyatane Allah. Kewujudan Allah tidak akan pernah Anda temukan sampai kapanpun. Kan sudah diingatkan hayya 'alas sholah. Undangan Allah
untuk bertemu Allah di seluruh aktivitas apapun. Di situ ada as-shalah. As-shalah. Itu ada momen pertemuanmu terhadap Allah. Di depan shalah ada kalimat hayya. Hayya itu mari. Mari kita bertemu Allah. Sok nek adan salat gentin ngene nek wani. Monggo ketemu Allah. Coba. Jadi perkul sampe wong syariat enggak oleh. Monggo bertemu Allah. Jadi mboten hayya ala shalah. Mboten. Apakah boleh? Kula jawab, nek iku kok getno ning jero omahmu dhewe ra apa-apa. Tidak apa-apa, tapi kalau kau masuk masjid, musola, apalagi sound system corong, hayya ala shalah kamu ganti, mari kita bertemu Allah. Yo jangan, nanti menjadi fitnah. Bener tapi ndadekno fitnah. Ojo. Kecuali nek jenengan gendeng. Aku gak nyalano. Lho, engko nek ditakoni ben jelas wong-wong niki. Salat iku ketemu Allah, ngoten misale. Aku jane gak muruki gendeng lho ya aku ya. Cuman aku muruki jelas. Ben jelas sebab akeh wong iso ngucap hayya ala shalah tapi gak ngerti maksudnya. Banyak orang yang bisa membaca hayya ala shalah tapi tidak mengerti maksudnya. Akhirnya apa? Al-falah itu tidak akan bisa pernah diterima dalam dirinya. Falah adalah kemenangan. Artinya ketika Anda masuk di dalam undangan Allah dan bertemu Allah, itu Anda disebut kemenangan. Kemerdekaan didapatkan, kemenangan didapatkan setelah kita melakukan mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Bisanya Anda akan mendapatkan falah, otomatis Anda harus mujahadah. Merangi, mujahadah itu merangi. An-nafsu, an-nafsi itu adalah diri. Yang tadinya diri itu ngaku-ngaku dirinya yang sholat hamba, setelah ngelaksanaan sirul asr di tengah sholat syariat itu, maka yang muncul dalam dirimu adalah dirinya Allah. Itu berarti Anda telah melakukan proses nafi isbat, telah melakukan su'aul basiroh ke ainul basiroh. Bentuk rasa tidak ada getun ning atimu sebab krono kehilangan kesempatan. Biasane ati iku ketutup pirang-pirang perkara sakliyane Gusti Allah. Bentuk di dalam hati tidak ada rasa susah, tidak ada rasa gelisah. Bertemu Allah itu dikarenakan di dalam hati kita ada selain Allah yang menutupi. Wis iki ilangno. Makane aboto kaya apa? Seberat apapun kita berzikir tidak tembus-tembus pada Allah, itu jangan menjadikan zikir kau itu berhenti. Laksanakan terus. Estu laksanakan terus. Ingat toh sampai waktu kemanten anyar Joko oleh perawan. Ingat toh ya, perawan dulu ambek sekarang itu agak berbeda. Nek perawan dulu itu Pak nyun sewu, mbeset nondas. Paham maksud kula nggih? Lak berat toh, tembus itu lak berat kalau ada penutupnya. Rekoso. Barangi masalahnya elastis. Ditutul molor. Mboten buka. Orang perempuan itu ada dua Pak. Ada buntu balung, buntu daging, terus kemudian buntu balung. Atau diwalik, buntu balung ambek buntu daging. Lapisan itu ada dua.
Pertama sudah jebol, kedua harus jebol, baru sakit ke rahim. Disitulah nanti akan secara kedokteran bisa mencapai 99% punya anak gitu loh. Iku ngomongin ngoten. Iku lak rekoso to Pak ya. Dewangi awan esuk bengi. Lah ngeten nggih. Mangkane kemanten anyar dulu itu marui. Tahu marui ya? Kemanten anyar loh ya. Kemanten anyar zaman biyen. Mbuh nek kemanten anyar zaman sakniki ora ngerti. Dalane mungkin ya wis dibuka Pak Jokowi ya. Tole niku lho dibuka Pak Jokowi. Lu enak kok cepet lah ngoten. Ya cepet. Tapi sensasinya tidak ada. Wis alah wis men dipikir. Iku sebuah contoh mawon Pak nggih. Jangan lanjut sampai renungkan. Wah soro iki direnungno dihayati ndak. Iku contoh mawon kepada Allah juga begitu. Seberat apapun Anda untuk bertemu Allah lewat zikir, jangan lantas susahnya itu menjadikan Anda tinggalkan zikir. Jangan. Estu jangan. Karena dengan zikir itulah nanti yang lama menjadi cepat, yang cepat menjadi lebih cepat. Manakala itu tetap sampean gatekake, tetap sampean lakukan terus menerus. Wis. Pertama tanda kalau kalau hati ini buta, tidak ada rasa getun atas fasilitas yang dihadapkan Allah untuk bertemu tidak kita lakukan. Makalah pertama ini memberikan satu faedah atau dorongan terhadap kita. Seberat apapun kita zikir, bertemu Allah gak ketemu-ketemu, tolong tetap jangan kau tinggalkan rutinitas zikir. Paham Pak nggih? Urusan fisik apa yang kita lakukan yang katanya tadi sebagai penghalang, gak usah ditinggalke. Dijalake terus, tapi tetap disertai Anda terus berzikir. Nyun sewu Pak, niki kena ditiru kena gak ngeten. Tapi yo pikirin di sing jero nantinya. Ada sekelompok seseorang yang meninggalkan secara fisik terhadap seluruh kemakhlukan ini. Secara fisik. Itu dengan alasan karena secara dohir saya tiap hari setiap saat selama gembul wong bojo anak urusan dunia ndadekno laline atiku nang Allah. Udah tak tinggal nih mawon. Akhirnya teman ditinggal, saudara ditinggal, anak, istri, semua rutinitas amal laku fisik yang bersinggungan dengan hablum minan nas ditinggalkan. Terus akhirnya dia ngutuni urek. Mengistiqomahkan terus menerus menyibukkan hatinya berzikir sir dan sirul asrar. Terutama sirul asrar. Dengan begini saya mudah pada Allah. Ada yang seperti itu. Akhirnya ini membawa dampak di tengah keluarga. Estu Pak, dampaknya juga enggak bagus miturut manusia. Ya. Akhirnya bilang gini Pak. Ya kuwi didikane Jaya Baru. Anak bojo ditinggal. Aku paham sebabnya tahu gurune tahu gendeng. Ngapunten Pak. Nek babakan cacian makian terhadap saya, iku segonjangan. Tahu segonjangan? Sudah biasa. Sudah biasa. Cuman pertanyaannya, ruhaniyahmu itu menghadapi kondisi bencian masyarakat, bencian anak, bencian istri teman, siapkah? Kalau enggak siap, ojo model-model. Oh, bahasa Indonesia ojo model-model kok. Jangan macam-macam. Ya wis lakonono kaya dene apa yang pernah dijalankan Rasulullah dengan semampu zikirmu pada Allah.
Ada yang mengambil spekulasi seperti itu, Pak. Begini, Pak. Ada sing rada indah. Iki rada indah niki indah. Terserah jenengan sampai. Niki terjadi salah satu jamaah punan. Rumahnya jauh ambek masjid, kira-kira 300 meter dengan masjid. Dia tinggalkan rutinitas tiap hari, Pak. Dia rutinitasnya itu, kerjanya itu jualan kerupuk. Tahu kerupuk ya? Oke. Jualan kerupuk. Dia tinggalkan. Hidupnya di tengah keluarga, kebutuhan itu juga yo pas-pasan. Pas-pasan. Anaknya 2. Aku gak menyebut inisial, Kak. Dia sudah perkiraan hampir 1 bulan ini tinggalkan keluarga. Tapi yo pamit. Api aku pamit. Pamit pada keluarganya untuk tidak pulang. Makan juga begitu, tidak diurus. Artinya tidak diurus, Dek, wis gak usah ngurus manganku. Aku ninggalno sampean iki, aku nang masjid gak mulih-mulih. Saya ke masjid gak pulang. Jadi kerja sudah tidak, kumpul dengan saudaranya, apalagi istri anak sudah tidak, komunikasi sudah tidak. Dia juga tidak membawa HP, juga enggak. Komunikasi terhadapku ya juga tidak. Hampir 1 bulan ini ada masjid di masjid. Iki halus. Minggat tapi halus. Jenenge minggat pamitan ya iki. Istri sudah tidak cari-cari karena tempatnya sudah jelas. Tetapi istri dan keluarganya itu sudah dicukupi. Diperkirakan 40 hari kebutuhan itu sudah disiapkan. Kebutuhan anak dan istri sudah disiapkan. Jualan ya sudah ditinggal. Terus di masjid dia juga nggak akan pernah pulang. Dia pun di situ komunikasi terhadap takmir atau jamaah itu jarang. Jadi ibarat kentongan, nek gak ditutup ora muni. Kalau gak ditanya bicara, nggak bisa bicara. Lah waktu demi waktu 24 jam beliau gunakan untuk berzikir. Sudah saya kasih tahu Sirul Asrar, dorongannya dzikir sir. Dia jalankan sampai hari ini. Kemudian istrinya iku wadul. Tahu wadul? Laporan terhadap saya. Gus kira-kira gak gendeng. Tak jawab, umpama gendeng alhamdulillah. Ngene lho, Nduk. Bojomu iku wis pasrah nang Allah, didadekno tetel apa didadekno lentu apa jari Gusti, kuwi gak usah dirasa khawatir. Enggak, Nduk. Ndak. Udahlah. Umpama gendenge bojomu nang Allah, iku luwih apik tapi katimbang gendenge bojomu nang wong wedok milih ndi? Ayo tak kene nonton. Nggih, gendeng nang Allah mawon. Jawab lo ngono. Disitulah. Estu Pak, gendeng nang Allah ambek gendeng ambek wong wedok liya iku beda banget. Estu beda banget. Yes. Alhamdulillah akhirnya garwani iku sudah lerem. Artinya tidak ada rasa khawatir. Wis jarnondo, biarkan Allah engkau menjadikan suamimu itu suami yang bagaimana. Bila mana pulang-pulang kok gendeng ya wis trimo nduk, ya apa maneh. Boten ngantos. Sudah ada volumenya masing-masing. Enggak. Bapak Ibu, iki sing luwih halus. Lah komentar masyarakat rodok titik sing gak enak apa? Sebabnya gak ero. Kalau sebabnya gak tahu kalau
dalam 40 hari kebutuhan keluarga iku wis cukupi, nggak ngerti. Akhirnya muncul opini di tengah masyarakat, bojone si fulan gak tanggung, gelem rabi gak gelem ngingon, itu mau nikah tapi nggak mau tanggung jawab, padahal tanggung jawab sudah. Nah, buktinya apa? Kerjanya ditinggal. Masyarakat tahunya kan secara dohir gak nyambut gawe, perlu ono masjid tok. Akhirnya ngomong ngeten, bojone dingoni sembayang, jadi ngomongnya ngoten. Udah, iki lebih halus, tapi nggak ada masalah di tengah keluarga. Ya wis, itu ya bentuk keputusan Anda masing-masing. Ngoten. Bila mana lebih halus lagi, tidak tahu tidak tahu masyarakat, ono njero omah gak metu. Akhirnya masyarakat ngomong, seger waras apa gak ya Pak kok suwe ora ketemu. Artinya gini, wis ta. Kalau toh memang sampean semuanya ini aktivitas dohir menjadikan lalainya hatimu, terus ngambil spekulasi seperti itu, tidak saya salahkan. Tidak. Tetapi ingat satu hal, semua apa yang dihadapkan Allah di situ mengandung pengertian as-sholah. Hayya ala sholah. Pengertian mengandung pengertian undangan. Tidak selamanya undangan itu menjadikan ruhaniyahmu tertutup. Tidak. Tergantung kita kok. Allah itu gak di tempat hanya di tempat sepi saja. Allah itu juga di tempat keramaian. Kalau Anda sudah bisa masuk di dalam pintu surga keramaian, maka semua apa kesibukan dunia dohiriyah tidak menjadi penghalang bagi Anda. Inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abu Hasan As-Sadili. Ya, sejene Imam Ghazali beda lagi seperti yang awal Imam Ghazali. Abu Hasan As-Sadili mboten. Justru dengan as-sholah berbagai macam kemewahan duniawiyah itu beliau jadikan untuk bertemu Allah. Bagaimana caranya? Yo gejo ono dulur, pegang teguh tali Allah. Mana talinya? Sirul Asror. Itu caranya. Silakan lesan Anda bicara terhadap siapapun. Silakan. Jasad Anda mencari dunia. Silakan. Tapi ruhaniyahmu tetap hanya bicara pada Allah lewat zikir tersebut. Jelas Pak Bu ya? Yes. Watarkun nadam lan ninggal getun alama ing atase apa faal tahu kang agawe sirohu ing mah nyatane bayane ma minazillati. Nyun sewu, tidak ada rasa getun terhadap dirimu ketika Anda lali Allah. Itu berarti bentuk tanda kalau hati itu mati. Saya ulangi, di dalam hati kita tidak ada rasa getun, bahasa Indonesia apa Pak? Menyesal, kecewa, ya. Menyesal tatkala Anda tadi lalai dari Allah. Itu tertanda kalau hati ini mati. Kita sholat, Allahu Akbar secara syariat. Nanti kok ketok surga, ketok Mekah. Ngapunten ya. Ketok makhluk. Itu berarti tanda hati ini maksiat pada Allah. Terus tidak ada nidam, tidak ada nadam. Dalam hati ini rasa getun, rasa menyesal. Lalainya Anda tentang zikir, akhirnya tidak bisa ketemu Allah. Itu bentuk tetanda hati ini mati.
ruhaniyah ini mati. Mohon maaf. Kebiasaan seperti ini terjadi pada diri kita sebelum dulu kita mengenal ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, alias saat kita masih ada di syariat. Enggak ada rasa getun itu, enggak ada. Justru kita itu berprasangka sudah benar. Padahal belum bertemu Allah. Sudah merasa benar. Gak ono rasa ati menyesali gak ketemu Allah, itu enggak ada. Sehingga jangan heran kalau kita itu ketika menjalankan kewajiban sholat itu karena takut ancaman Allah neraka dan bersukaria dengan hadiah akhirnya gak ada rasa getun, gak ada.